Vin. Ikut ya. Kamu ikut ya? Pasti dong. Lu sendirian aja, Vin. Gue nungguin cowok gue nggak datang, rese deh. Hai. Aja. Baru datang. Dari tadi juga. Iya ya, ini kasihan deh lo. Ya mana berdua aja. Saya jam berapa sih? Jam berapa? Jam berapa sih? Kayak kemarin. Jam berapa? Tahu. Nggak tahu. Tapi dong tolong say, gue nggak kelihatan nih. Baru jam 11, masih sore lah. Jam 11? Emang lu janjian jam berapa sama colo? Jam 10. Jam 10? Ya, kasihan deh lo. Palingan juga lakinya ke tempat cewek lain dulu. Sialan lo ya. Jam segini, gila sejam. Iya sih. Halo sayang. Sayang, kamu tuh kemana aja sih? Aku tuh nungguin kamu dari tadi, tau nggak? Sorry deh. Aku janji, aku nggak akan telat lagi. Tuh kan ya, mama SMS aku lagi. Kamu sih datangnya telat. Pus? Sayang, kucing aku mana? Say, lihat kucing gue nggak lo? Ya. Kucing gue nggak ketemu. Pek deh, gue nyariin kucing aja. Ya udah deh, tolong cariin ya sayang, aku mesti pulang. Kita kan baru ketemu, Say. Iya, habis kamu telat sih tadi. Ya aku pulang ya. Ya udah deh. Take care ya, sayang ya. Dasar cewek murahan. Dia nolak gue. Tapi mau sama cowok jangkis itu. Dasar pelacur. Dadah semuanya. Bye. Hati ya. Bye. Metal-metalan lo. Udah cepetan, nyokap lu udah nelfonin. Centong ya. Halo, siapa nih? Seseorang yang udah lu kenal, tapi lu cuekin. Masa sih? Enggak ah, gue bukan orang tipe kayak gitu. Buktinya aja, sekarang gue ngangkat telepon loh. Bohong. Lu tahu siapa gue, tapi lu nggak pernah mau tahu tentang gue. Kok lo jadi ngotot sih ngomong sama gue? Masih mending udah gue layanin, gue udah angkat lagi telepon lo. Udah salah sambung, ngotot lagi ngomong sama gue. Jangan sampai telepon gue matiin ya. Awas kalau lu berani matiin handphone lo. Suka-suka gue dong. Handphone gue, mau gue matiin kek, mau nggak kek, urusan gue. Halo. Gue udah bilang, jangan putus kata-kata gue. Gue bisa marah. Dasar murahan, gue muak sama cewek kayak lo. Dasar cewek kecentilan, belagu, soborju. Lu denger? Gue udah muak sama lo. Muak. Tunggu pembalasan gue, Vina. Tunggu. Hah? Lo tau nama gue dari mana? Gue tahu semua tentang lo, termasuk si Jody, cowok lo yang jangkis itu. Jody? Kok lo kenal Jody? Gue tahu semua tentang lo. Cuma cewek murahan yang mau pacaran sama cowok yang tingkahnya kayak gitu. Hati-hati, Vina. Gue bisa habisin lo. Dan gak ada yang bakal nolongin lo di jalan gelap kayak gini. Jalan gelap? Apa maksud lo dengan jalan gelap? Hah? Maksud gue, ini tempat yang cocok untuk pembantaian. Hah? Bukti, tengok kiri dan lihat apa yang tergantung di pohon. Apa sih mau lo? Hah? Salah gue apa sama lo? Sebenarnya siapa sih lo? Hah? Kenapa kucing kesayangan gue lo bunuh? Itu baru awal. Masih ada kejutan lain yang bakal bikin jantung lo copot. Lebih mengerikan dibanding jalan gelap dan kuburan yang ada di kanan dan kiri lo. Lo di mana? Kenapa lo bisa tahu gue ada di kuburan? Siapa sih lo? Gue ada di dekat lo dan siap ngabisin lo. Sekarang, lihat belakang. Lihat!
udah bikin gue marah. Dan ini harga yang harus lu bayar. Gue mau nyawa lo. Jangan! Buka pintunya. Terima kasih Pak Ustadz. Kapan-kapan Pak Ustadz bisa datang lagi kan? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Kalau minggu depan tidak ada halangan, kami akan datang lagi ke sini. Pak, sekarang kami pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Tat. Suara apa tuh, Tat? Sepertinya ada orang yang minta tolong. Ayo cepat kita ke sana. Mampus lu cewek sialan. Pasti orang itu. Dia itu yang diceritain sama anak-anak geng. Pasti ada apa-apanya sama Vina nih. Kurang ajar. Ngapain lo malam itu ada satu tempat sama cewek gua? Hah? Pantesan. Vina pengen pulang cepet-cepet. Ternyata gara-gara lo. Kurang ajar lo ya. Lo pengen rebut cewek gua kan? Brengsek. Apa yang lo udah cekokin ke cewek gua? Hah? Oh, lo pengen bikin cewek gua jadi cewek murahan. Iya kan? Boleh saya bicara sekarang? Di dalam ruangan ini, kekasih Anda sedang berjuang melawan maut. Sampai detik ini dia masih bertahan hidup. Itu karena Allah. Atas kehendaknya. Kenapa kamu tidak bersyukur? Dan berdoa untuk keselamatannya? Betul, Jody. Kamu sudah salah sangka. Beliau seorang ustadz. Vina selamat karena pertolongannya. Tapi sekarang masih koma. Cukup, Bu, cukup. Itu semua karena Allah.
Ini semua cuma salah paham. Ya, nggak apa-apa kok. Sebaiknya kita ke dalam melihat keadaan Vina. Vina, anakku. Bangunlah sayang. Mama takut. Takut sekali. Sabar, Bu. Ibu harus sabar. Ini adalah ujian dari Allah. Ibu harus kuat menghadapi ini semua. Ya Allah, ya Robi. Siapa yang tega melakukan perbuatan ini terhadap anakku? Dasar biadab. Dia kejam. Dia manusia berhati binatang. Ustadz, tolonglah anak saya. Temukan penjahatnya untuk anak saya. Insya Allah, Bu. Vina, saya tahu kamu pasti bisa mendengar saya. Bertahanlah, Vina. Bertahan untuk masa depan kamu. Saya tahu kamu pasti kuat. Kamu tidak boleh meninggalkan orang-orang yang menyayangi kamu. Kasihan orang tua kamu. Bagaimana dengan nasib masa depan kamu? Kamu juga harus memberitahu siapa yang melakukan ini semua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syafi, ya Syafi, Allahumma asfina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Syafi, ya Syafi, asfina birahmatika ya arhamar rahimin. Bangunlah, Vina. Vina, bangunlah. Ikuti kata-kata saya. Allah. Dia sembuh. Ini pasti gara-gara Ustadz itu. Kamu dalam cengkraman saya sekarang. Buka topeng kamu. Cepat, atau saya yang akan melakukannya. Gimana kalau saya tidak mau? Kamu akan menyesal. Dosa itu akan menghantui kamu sampai ajal kamu tiba. Dan kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya di akhirat nanti. Biar saya menolong kamu. Bertobatlah. Bertobat? Kamu yang akan saya bikin bertobat dan menyesal karena pernah bertemu orang seperti saya. Astagfirullahaladzim. Ilmu halimun di pemuja iblis. Pemuja Inggris. Buat apa benda ini dibawa-bawa? Siapa dia sebenarnya? Saya tidak sempat melihat mukanya.
cari sama-sama. Kok kamu ada di sini? Lawang lagi dicari-cari sama mamanya Vina kok. Kalau pacar lagi sakit tuh ditungguin. Anu Pak, saya sakit perut, mules. Ayo tuh, orang nggak ada urusan tuh Allah. Dasar pembantu cerewet. Mau kamu aja urusan orang. Hampir aja tadi saya menangkap pelakunya. Perasaan kita tadi teh teu aya sasaha dan tidak ada siapa-siapanya, Jun. Iya, Tat. Dari tadi kita nggak ngeliat siapa-siapa kok. Ustadz salah lihat kali. Apa itu cuma halusinasi? Ayo si Kojek. Ayo ngomong maniku ribet pisan, halusinasi segala. Enggak, itu bukan halusinasi. Dia menggunakan ilmu halimun. Ilmu menghilangkan diri dari pandangan manusia. Astagfirullahaladzim. Jadi dia teh punya ilmu black magic? Iya, saya yakin begitu. Dan saya juga yakin dia masih penasaran. Dan ini semua belum berakhir. Dia akan menteror lagi, dia akan mencari wanita lain untuk dijadikan korban. Seremnya, Jun. Gitu doang. Gak karena mobil. Tahu nih, gue juga capek gini terus. Mas, lo bisa nggak sih benerin mobil gue? Capek tau nggak sih gue bolak-balik mesti benerin ini mobil? Katanya montir ahli. Masa sih benerin mobil kayak gini aja nggak bisa? Dasar bego lo. Daripada lo nggak bisa benerin mobil gue kayak gini, dan juga lo berhenti deh jadi montir. Lo jadi apa kayak tukang parkir kayak apa yang nggak pakai tenaga kayak begini? Kau sudah hadir memenuhi panggilanku. Malam ini berikan aku kesempurnaan. Berikan aku kesempurnaan. Berikan aku kesempurnaan. Sinting kalian ya, Rek. Bisa mati sendiri, bisa hidup sendiri. Apa lagi malam-malam? Ciklina. Halo, siapa nih? Seseorang yang udah lu kenal. Coba tebak siapa gue. Siapa ya? Roy, Edwin, Jody, Sinyo, atau siapa sih? Lo tuh mau kenalan aja pakai tebak-tebakan segala. Iseng banget sih. Gue mau bikin sebuah permainan sama lo. Kalau lo bisa jawab, lo selamat. Tapi kalau enggak, lo bakal mati malam ini. Mati? Ya ampun. Lo tuh lucu banget ya. Kenapa? Lo tuh lagi bikin kuis misteri ya? Hadiahnya apa? Gue mau dong. Kali aja hadiahnya menarik. Tergantung lo. Apa yang lo mau? Bilang sebelum terlambat. Asik, tergantung gue. Yaudah, gue mau handphone atau tas yang bermerek. Enggak deh. Gue mau berlian aja deh, soalnya kan harganya lebih mahal tuh dari itu semua. Gimana? Dasar cewek matre, so keren, so cakep, so burju.
Emangnya lo pikir lo tuh siapa sih berani bentak-bentak gue kayak begini? Belagu lo! Gue mohon sama lo ya. Gue gak mau ngadenin orang sakit jiwa kayak lo. Jangan depan-depan gue lagi deh. Hei cewek murahan, jangan sok jaim lo. Lu bisa sopan dikit enggak? Jangan tutup telepon gue. Ada juga lo tuh yang gak sopan sama gue. Tolong ya, lo jangan pernah nelfon-nelfon gue lagi. Gue nggak perlu telepon lo lagi. Gue malah kepengen nemuin lo di rumah. Apa sih mau kamu sebenarnya? Saya apa? Saya nggak pernah nyakitin kamu. Dan saya nggak pernah kenal sama kamu. Jadi please. Jangan bikin saya takut. Bohong. Lu tahu siapa gue? Lu kenal gue dan lu suka bentak-bentak gue di depan orang. Hari ini juga lu harus tebus rasa malu gue. Mampus lu. Mas, Pak, kejadian apa, Pak? Siapa, Pak? Allahu Akbar. Ada apa, Ustadz? Saya merasakan sesuatu yang berhubungan sama pembunuhan itu, Pak. Silakan, Ustadz. Kenapa kamu selalu? Jawab pertanyaan saya. Apa yang kamu sembunyikan dari saya? Lepasin gua. Urusan apa lo nanya-nanya gua? Kalaupun gua di sini, itu karena gua berhak. Gua ini temenan sama Siska. Jadi gua berhak tahu apa yang terjadi sebenarnya sama Siska. Ngerti lo? Ingin tahu atau ingin memastikan? Memastikan. Memastikan apaan? Memastikan kalau Siska itu benar-benar sudah meninggal. Maksud lo nuduh gua ngebunuh Siska? Nggak mungkin. Gua nggak ngebunuh Siska. Sumpah. Siapa yang bilang begitu? Saya tidak menuduh kamu, kecuali kamu yang berterus terang. Halo Jody, terus terang, apa yang sebenarnya terjadi? Ini masalah serius. Lebih baik kamu bicara daripada diam. Harusnya gua antrian Siska malam itu. Harusnya gua tahu kalau Siska itu sahabatan sama Vina. Mereka bisa aja jadi sasaran pembunuhan karena gua. Karena kenal gua. Ustadz, tolong gua. Cepat atau lambat. Pasti dia akan ngebunuh gua juga. Enggak, Jody, enggak. Saya yakin itu tidak akan terjadi sama kamu. Karena korbannya adalah perempuan. Terutama perempuan-perempuan yang cantik. Saya harap kamu tidak berbohong soal ini.
Loh, Tat, kok dilepas sih? Harusnya kita tangkap aja, terus kita serahin polisi. Kalau dia bersalah, dia tidak akan berani menatap mata lawan bicaranya. Naluri saya mengatakan, bukan Jody pelakunya. Tapi itu semua perlu kita buktikan. Yuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma firna wa ramha wa afiya wa anha. Vina. Dasar cewek murahan, lu pasti akan ngerasain kesakitan. Sama kayak sakit hati gue waktu lu nolak cinta gue. Cewek sombong. Gue nggak akan berhenti sampai lu benar-benar mati. Sedikit pun gue nggak akan biarin lu selamat jika waktu itu. Rasain ini. Kenapa saya sakit? Dokter, tolong dong, dokter. Jangan diam aja dong, Ma. Gimana sih, Ama? Dokter, tolong sesuatu. Ustaz, terima kasih Ustaz. Anak saya sudah sembuh kembali. Berterima kasihlah kepada Allah. Ini semua atas kehendak Allah. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Kurang ajar. Vina, lu nggak bakal selamat dari gue. Ini belum berakhir. Tunggu apa lagi yang akan gue lakuin sama lo? Astagfirullahaladzim. Kasihan benar nasib wanita-wanita ini. Iya, Tat. Bener-bener sadis pembunuhnya. Lagian kok ada ya orang yang jahatnya kayak begitu? Ada benang merah di antara semua ini. Iya, ada interaksi. Coba kamu perhatikan ya. Santi adalah anggota klub mobil. Terus yang kedua Fanny. Fanny pacarnya adalah anggota klub mobil juga. Terus Maya. Maya itu adiknya dari ketua anggota klub mobil yang lama. Jadi semua ini berhubungan sama klub mobil. Dan saya tahu di mana menemukan klub mobil itu. Kesana aja. Iya, Tat. Swear, gue nggak berani lagi nongkrong di klub. Buat sementara, gue nggak bakal datang ke sana. Gue juga, soalnya udah 2 orang yang kena, Siska sama Vina. Dan gue nggak mau jadi orang yang ketiga. Itu kan Ustadz yang nolongin si Vina. Katanya sih Jody jadi cemburu gitu. Naluri saya mengatakan orang itu pernah bekerja di sini. Atau paling tidak orang itu pernah menjadi bagian daripada klub ini. Mobil-mobil itu biasa diservis di sini kan? Saya punya bukti yang menguatkan dugaan saya itu. Kunci Inggris? Iya. Tapi sayangnya polisi belum menemukan sidik jarinya. Tapi saya yakin kalau orang itu adalah montir. Montir? Kalau Bapak tidak keberatan, saya ingin memeriksa berkas-berkas montir yang pernah bekerja di sini. Bapak punya kan? Boleh, Pak Ustadz. Kebetulan saya punya foto-fotonya.
Ini Pak Ustadz. Orang ini, di mana dia? Maaf Pak Ustadz, itu Teddy Setiawan. Dia sudah mengundurkan diri beberapa hari yang lalu. Mengundurkan diri? Saya harus menemukan dia. Bapak tahu kan alamatnya? Bapak sih. Ini adalah media kekuatan iblis itu. Kita bawa aja, Jo. Tahu Bapak? Nggak bahaya, Tat. Pergi dari sini. Dasar cewek murahan, lu udah bikin gue marah. Dan ini harga yang harus lu bayar. Gue mau nyawa lo. Ya Allah, tolonglah hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Kenapa teriak-teriak gak karuan? Tolong ada setan, Tat! Baju Inggris ini milik pria misterius itu. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan saja bukan bertanda buruk ya, Tat. John, ada yang harus kita lakukan. Ayo. Tolong apa sih sama gue? Gue mohon jangan ganggu gue lagi. Jangan lakukan kejahatan lagi, gue mohon. Gue udah ada di balik cerita lo. Mohon jangan ganggu gue.
dendam. Gue mohon sama lo. Apapun kesalahan gue mohon banget jangan lakitin gue. Terlambat. Hari ini lo bayar sakit hati gue. Teddy. Bagus. Akhirnya lu tahu siapa gue. Tapi terlambat. Hari ini lu bakal mati. Mati! Enggak. Gue mohon jangan tersadar. Teddy sadar, Ted. Ted, mohon maafin gue, Ted. Sadar, Ted. Enggak, Ted. Teddy, ampunin gue, Teddy. Enggak. Iblis, kamu kira kamu bisa mengelabui penglihatan kami? Kamu salah. Ada Allah. Allah yang menguasai segalanya. Tunjukkan diri kamu kalau berani. Dengan kekuatan Allah, engkau akan dihancurkan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Menyerahlah, kamu sudah tidak berdaya sekarang. Kekuatan iblis sudah kalah dengan kekuatan Allah. Bertobatlah sebelum kamu menyesal. Bertobatlah.